Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Investor Saham bersama Maulana Aziz. Oke, teman-teman, pada kali ini kita akan membahas berita terbaru ya dari bisnis.com tentang aksi borong Lokeng Hong pada tahun 2023 ya. Deretan transaksi belanja saham Lokeng Hong pada tahun periode 2023. Investor kawakan Nokeng Hong LKH terekam melakukan aksi transaksi pembelian saham sepanjang periode berjalan 2023. Pria yang mendapat julukan Warren Buffett Indonesia itu memiliki rekam jejak sejumlah belanja saham pada 2023. Salah satu yang terdekat yakni ketika Pak Lo kembali muncul ke jajaran daftar pemegang saham Kakap Emiten Produsen dan PT Gajah Tunggal ya. Pada 30 September 2023, Lokeng Hong menjadi pemegang 160,39 juta lembar saham GJTL. Sejumlah itu setara dengan 4,60% atau sekaligus menempatkan dirinya sebagai pemegang saham terbesar ketiga. Ya. Jadi bagi yang belum tahu, Pak Lokeng Hong ini udah dua kali menghilang ya dari pemegang saham kurang dari 5%. Ya, Pak pada tahun 2021 satu kali, kemudian pada tahun 2022 sekali tuh sempat menghilang di pemegang saham 5%, kemudian tahun 2023 pada aksi bulan Agustus September kemarin Pak Keng Hong juga ngejual Gajah Tunggal ya. Jadi kepemilikan sahamnya itu jadi sekitar 4,60%, jadi hilang di pemegang saham 5%. Oh, itu sempat anjlok ya sahamnya dua kali. Ya, saya sendiri punya barang di Gajah Tunggal, floating profit 70%, 60%, 70% udah di take profit ya. Kalau yang nggak punya conviction di Gajah Tunggal, wah itu udah pasti di cut loss kalau nggak dijual ya. Alhamdulillah saya punya conviction karena Gajah Tunggal ini OCF-nya itu selama 10 tahun ke belakang dia bagus. Profitnya kenapa minus ya? Karena dia terpengaruh dari kurs dan karet. Itu aja sih sebenarnya. Tapi secara operating cash flow-nya dia bagus selama 10 tahun itu. Kemudian kenapa DER-nya lebih dari 100? Ternyata setelah saya cek bukan hutang bank gitu, tapi dia banyakannya itu hutang ke supplier gitu. Hutangnya gitu. Hutangnya itu ke pihak ketiga gitu ya. Oke, lanjut. Kendati demikian, PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) melaporkan kepemilikan saham Gajah Tunggal GTL oleh Lokeng Hong kembali bertambah menjadi 175,56 juta lembar saham per 30 November 2023. Alhasil persentase saham yang dimiliki pria yang akrab disapa Pak Lo tersebut menjadi 5,4%. Jadi kemarin nih bulan November Pak Lo naik lagi ya, dibeli lagi karena memang kuartal 3 labanya, bottom line-nya itu ya, profitnya itu, net profitnya itu naik naik lagi itu. Si Gajah Tunggal ini tuh jadi bagusnya. Kemungkinan kuartal 4 ini kalau dia bagus juga, wah bakal terbang ini Gajah Tunggal nih. Kenapa saya take profit ya? Alhamdulillah juga sih udah 60-70%, udah nunggu 2 tahun. Berarti kan kalau di rata-rata kan per tahun udah 30% ya kurang lebih per tahun. Alhamdulillah mana ada sih investasi yang untung per tahun 30% gitu. Saya udah hold 2 tahun. Si profitnya itu dialihkan ke saham-saham yang lain yang masih belum naik ya, untuk injek dana lagi gitu. Kemudian ketika diminta konfirmasi bisnis, Lo Keng Hong membenarkan transaksi pembelian saham GJTL. Menurutnya, alasan menambah kepemilikan sahamnya di emiten baru tersebut karena memiliki kinerja yang baik dan harga sahamnya berada di level yang murah. Oke. Nih, wejangan Lo Keng Hong untuk full time investor nih.
Untuk apa? Untuk full time investor saham. Lo Keng Hong sempat membagikan jurus menjadi seorang full time investor saham. Menurutnya terdapat dua poin penting yang masuk dalam catatannya, yakni modal cukup dan pengalaman mumpuni. Nah, ini nih harus digaris bawah ini, di bold. Modal cukup dan pengalaman mumpuni kalau untuk menjadi full time investor ya. Dalam konteks ini, Pak Lo, sapaan akrabnya mengatakan modal yang cukup memiliki arti agar modal berinvestasi tidak mengganggu dana kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pengalaman mumpuni memainkan peran penting dalam menerka pergerakan pasar modal. Seorang full-time investor perlu memiliki dua hal, yaitu modal yang cukup agar modal yang digunakan tidak mengganggu dana keperluan sehari-hari dan memiliki pengalaman yang cukup dalam pasar modal karena biasanya resiko datang akibat ketidaktahuan. Ujarnya dalam acara Wealth Wisdom 2023 yang digelar Permata Bank, dikutip Kamis pada tanggal 5 bulan Oktober 2023, 2023 ya. Selain dua hal tersebut, Pak Lo menuturkan bahwa faktor penting lain dalam berinvestasi saham adalah strategi dan analisa yang baik. Menurutnya, pemain saham harus memperhatikan beberapa hal sebelum membeli saham sebuah perusahaan, semisal menelisik tata kelola perusahaan. Hal ini dinilai menentukan kejujuran dan integritas perusahaan yang menjadi tujuan investasi. Investor juga perlu mencermati jenis bidang yang dijalankan, memperhatikan profit, pertumbuhan, dan valuasi suatu perusahaan. Ini nih ya, cukup modal dan pengalaman mumpuni. Sekarang kalau kebutuhan teman-teman nih ya kita hitung-hitungan aja ya. Kebutuhan teman-teman investor misalkan sebulan 10 juta ya. Dikali 1 tahun 12 bulan kan. Berarti 1 tahun perlu 120 juta tuh kalau teman-teman. Kalau biaya hidup sebulan 10 juta, nggak ngapa-ngapain. Full time investor. Berarti modal yang teman-teman yang perlukan minimal dari dividen deh. Rata-rata kan dividen di Bursa Efek itu 3 sampai 5%. Contoh lah saham Simpe ya, Salim Infomas. Dia ngebagiin dividen kan 3,9% ya dividen yieldnya per tahun. Berarti modal yang dibutuhkan teman-teman itu sekitar 3 sampai 4 miliar berarti. Realistis nih. 3 miliar dikali 3,9% sama dengan itu 117 ya. Sedangkan kebutuhan tadi kan 10 juta per bulan itu 120 masih kurang. Berarti berapa? 3,5 miliar berarti. Sorry, 3,5 miliar nih kali dividen yield. Oh, 136,500.000. Nah, itu baru nutup. Jadi kalau mau full time investor menurut saya dari dividen aja nggak kerja lagi kebutuhan sehari-hari sebulan 10 juta. Ya minimal 3,5 miliar. Kalau mau ngomong full time investor nggak kerja nggak bisnis ya full. Jadi investor saham tidur jadi sleeping investor. Ya, realistisnya ya butuh 3,5 miliar sih. Ya, kalau mau benar-benar full, kalau saya sendiri dari bisnis klinik kesehatan, itu yang ada tiap bulannya cash flow yang ngalirnya. Jadi bisa top up terus. Gitu. Yang kliniknya ini udah berjalan dengan sistem sendirinya dengan dirinya sendiri gitu, yang udah punya tim gitu ya. Jadi teman-teman yang mau jadi full time investor ya minimal 3,5 miliar lah ya, 3,5 miliar ya. Oke, kita lanjut. Modal yang cukup dan pengalaman mumpuni itu aja kalau mau jadi full time investor saham. Nih, kita
kita lihat chartnya ya. Chart dari Gajah Tunggal. Gajah Tunggal saya beli di awal-awal 2022 nih. Sempat naik, tapi akhir-akhir Agustus, September ini 2002 udah Pak Lokeng Ho nggak ada, hilang. Tiba-tiba di kepemilikan 5% itu anjlok parah sih. Sempat minus 15%, nggak 20%. Tapi dari situ saya top up terus karena saya punya conviction ini sahamnya bagus juga ya. OCF positif meskipun ada kasus Nur Salim itu ternyata udah nggak mengendalikan lagi Gajah Tunggal ya, kasus Nur Salim itu. Alhamdulillah sempat naik ke 1.400, sempat beggar tuh, belum sempat saya jual, dijualnya ya kemarin-kemarin di 1.200. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah cuan juga ya, 60-70% gitu. Kalau nggak punya conviction, kalau hanya ikut-ikutan, wah, fear-nya kuat banget itu ya, apalagi di stream Stockbit tuh, wow, kalau nggak punya conviction kuat pasti udah cut loss kalau nggak jual. Apalagi yang FOMO, pas ini sini nih beli nih, wah nyangkut ini kalau nggak punya conviction nih. Mudah-mudahan kuartal 4 kalau dia bagus, full year-nya selama 2023 terbang ini kejemput orang yang di 1.400 di sini. Mudah-mudahan harga karet turun, rupiah menguat terhadap dolar, itu kan yang membuat profit Gajah Tunggal bagus tuh. Oke, lanjut. Di sisi lain, dia juga menyatakan bahwa berinvestasi di pasar saham memerlukan tingkat kesabaran tinggi agar terhindar dari kerugian dan penyesalan. Nah, ini nih, tingkat kesabaran yang tinggi. Berat ini ilmu tingkat tertinggi dari investasi itu, terutama investasi saham itu kesabaran yang tinggi. Memang mudah diucapkan, tapi dalam prakteknya memang nggak mudah. Ya. Saya sih bisa berasumsi ya, untuk investasi saham tuh 80-90% itu psikologi ya, bisa rasa syukur, bersabar gitu. Sisanya ya 10-20% itu hanya ini ya, teknis lah, teknis, membaca laporan keuangan, baca candle chart, baca berita, itu 10-20%. 80%-nya itu psikologi ya. Kalau di saham itu ya, percuma kita udah punya saham bener, udah baca laporan keuangannya, kita nggak sabar, emosian, ya tetap loss juga, bisa loss, bisa cut loss. Atau jadi meskipun profit, baru cuan 10%, 20%, udah jual, itu udah langsung bungkus. Karena tidak punya ini nih, tingkat kesabaran yang tinggi agar terhindar dari kerugian dan penyesalan. Kadang-kadang udah 10% dijual, tiba-tiba terbang tinggi naik, waduh nyesel banget, gua udah jual. Nah itu karena nggak punya ini, memerlukan tingkat kesabaran tinggi ini. Itu oke, lanjut. Kemudian jangan menjadi investor yang emosional karena pemain seperti ini biasanya tidak tahu apa yang dibeli. Sebaiknya kita perlu membaca annual report sebuah perusahaan agar kita benar-benar paham apa yang akan kita beli dan tidak membeli dengan emosional. Nah, ini nih, betul. Di samping punya kesabaran tinggi, kita juga harus membaca laporan tahunan ya. Laporan keuangan tahunan. Gitu. Kemudian untuk investor pemula terdapat hal fundamental yang wajib dilakukan. Salah satunya adalah membaca laporan keuangan sebelum membeli saham. Menurut Pak Lo, membiasakan diri untuk membaca annual report adalah kunci keberhasilan untuk menjadi investor. Ya, tuh 10-20% baca laporan keuangan dan berita ya. Fundamental lainnya adalah mencermati price ratio rendah dan sektor dengan laba besar melalui bisnis berkelanjutan. Tak cuma itu, investor juga perlu melakukan pendekatan capital gain agar bisa menentukan momentum untuk menjual saham di harga yang lebih tinggi dari pembelian. Ya, belajar valuasi ya. Pak Lo tuh biasanya di
price to book value di bawah satu dan lebih ekstrim lagi di bawah 0,3 ya price to book value-nya PBV-nya itu di 0,3 di bawah 0,3 kali ya. Sedangkan price earning ratio atau PER-nya itu di bawah 5 kali itu kesukaan saham Pak Lo ya. Kemudian sebagai informasi, pria yang dijuluki sebagai Warren Buffett Indonesia itu tercatat sebagai pemegang saham dari emiten yang bergerak sektor perbankan, perkebunan, properti, media grup, hingga perusahaan ban. Ya. Berikut catatan sejumlah transaksi pembelian saham yang dilakukan oleh Lokengong sepanjang periode berjalan 2023 hingga Kamis tanggal 28 bulan Desember tahun 2023 ya. Lokeng Hong borong saham ABMM. Pada akhir 2021, Lokeng Hong tercatat masih memegang 85,54 juta lembar saham PT ABM Investama ABMM. Jumlah itu setara dengan persentase kepemilikan 3,10%. Sepanjang periode berjalan 2023, Pak Lo terpantau getol memborong saham ABMM. Posisi kepemilikannya naik signifikan hingga akhir Juli 2023. Berdasarkan data hingga 31 Juli 2023, jumlah saham ABMM yang dipegang Lokeng tercatat sebanyak 123,71 juta lembar atau setara dengan 4,49%. Jadi belum 5% ya Pak Lo megang ABMM ini tuh. Sampai berita ini diturunkan, Long Keng Hong belum membeberkan alasan masih rajin memborong saham ABMM. Perlu diketahui teman-teman, saham ABMM ini juga dibeli atau di hold oleh Taipan atau Crazy Rich Surabaya yang punya Cleo ya, Avian, yaitu Pak Hermanto Tanoko ya. Jadi di situ ada orang-orang triliuner juga selain Pak Lokehong yaitu Pak Hermanto Tanoko ya. Meskipun Pak Hermanto Tanoko dan Pak Lokehong belum tercatat ya di kepemilikan saham 5%. Tapi pemegang mereka gede-gede ya. Lanjut, yang kedua Lokehong borong saham DILD ya DILD. Lokehong terekam berbelanja 35 juta lembar saham PT Intiland Development DILD pada 27 April 2023. Alhasil kepemilikannya naik menjadi 686,41 juta lembar atau setara dengan 6,62%. Sebagai catatan, LKH muncul sebagai salah satu pemegang saham DILD terbesar per 21 Agustus 2022. Lokeng Hong dilaporkan memiliki 651,41 juta saham DILD pada periode tersebut. Dengan kepemilikan itu, Paolo berstatus sebagai pemegang saham 6,28%. Kala itu, keputusan Pak Lo memborong saham DILD menimbulkan pertanyaan sejumlah kalangan. Pasalnya kinerja saham emiten di sektor properti tengah underperform. Kemudian ketiga, Lo Keng Hong borong saham BMTR. Lo Keng Hong kembali menunjukkan optimisme terhadap emiten media milik konglomerat Haritanu Sudibjo PT Global Medicom BMTR. KSEI melaporkan Lokeng Hong memborong saham BMTR pada 27 April 2023. Transaksi itu membuat kepemilikannya naik 2 juta lembar menjadi 1,06 miliar atau setara dengan 6,44%. Sebagai catatan, saham BMTR sempat mencuri perhatian setelah pernyataan bos MNC Group Haritanu Sudibjo merencanakan merger Global Mediacom dan MNC pada tahun 2023. Ya, itu teman-teman berita terbaru dari Pak Lokeng Hong ya yang memborong aksi beli borong pada tahun 2023 yang terekam jejaknya ya. Dari beritanya dari bisnis.com. Silakan buat teman-teman kalau ada request bedah saham, kita unboxing ya. Kalau ada masukan dan saran silakan komen di bawah. Yang belum subscribe, subscribe ya. Karena ke depan saya akan upload terus investasi saham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.